Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahmar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita syukur masih diberikan Allah nikmat sehat dan kita masih bisa lagi Allah eh, mampuhkan dan Allah istiqomahkan dalam ngaji kitab eh Al-Ajurumiyah dengan syarah Syekh Hasan Al-Qafrawi. Ya, silakan. Sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dan insya Allah eh, kita akan lanjutkan lagi di pembahasan kita di Babul Kalam. Di pertemuan lalu, kita sudah membahas tentang Babul Kalam dan kita sudah baca bab tersebut, hanya baru sedikit saja dijelaskan. Nah, hari ini saya akan coba menjelaskan dari paragraf yang kemarin kita baca. Insya Allah kita akan tunggu sebentar. Oke. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang i'rab dari perkataan musannif kitab radhiyallahu taala anhu wa ardahu, yaitu aqsamul kalam wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kita sudah membahas itu di pertemuan lalu seputar i'rabnya. Hanya belum dijelaskan makna dari apa yang disampaikan oleh musannif kitab di paragraf-paragraf berikutnya. Dikatakan di sini bahwasannya yakni anna aqsamal kalam ay ajza'uhu allati yatarakkabu minha bima'na annahu la yakhruju anha thalatha. Oh, afan. Kita kesini dulu. Bahwasannya musannif kitab mengatakan al-waw li isti'naf. Isti'naf ini berarti huruf tersebut merupakan huruf lanjutan. Dia berbeda dengan kalimat sebelumnya, hanya saja masih dalam satu pembahasan. Itu yang disebut sebagai namanya isti'naf. Jadi kalau secara kesinambungan itu berbeda dengan kalimat dengan jumlah sebelumnya, tetapi secara substansi pembahasan dia masih ada satu rangkaian yang sama. Itu yang disebut sebagai namanya isti'naf kurang lebih. Dan istiqnaf sendiri berarti kalam yang akan disebutkan setelahnya itu masih berkesinambungan dengan kalam sebelumnya, hanya saja beda topik tapi masih dalam satu pembahasan. Yaitu apa? Aqsamun mubtadaun marfuun bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa aqsamun mudhafun ilaih. Wal ha di sini dikatakan mudhafun ilaih mabniun ala dhammi fi mahalli jarin li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rabun. Salah satu di sini menjadi khobar. Marfu bil mubtada wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, yang menariknya di sini. Ismun badalun min salasatin. Badalu ba'di min kulli. Wa huwa badalul mufassal min mujmal. Min mujmal. Dikatakan di sini kata bahwasanya ismun, fi'lun dan harfun di situ
dia sebagai badal. Dia sebagai badal. Badal dari kalimat apa, Ustadz? Badal dari kalimat min salasat. Salasa. Salasa itu berarti adalah mubedal minhunya. Adalah mubedal minhunya. Berarti yang asli itu salasa atau ismun? Jawabannya yang asli adalah salasa. Sedangkan ismun merupakan far'unnya. Atau ya far'unnya lah. Lawan dari asli. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya dia adalah badal, maka kita tentukan badal apa dia. Dikatakan di sini dia adalah ba'du min kulli. Badalu ba'di min kulli. Artinya sebagian dari mubdal min, sebagian dari badal itu adalah bagian dari mubdal minhu. Atau dalam bahasa yang lebih ringkas, bahwasanya mubdal minhu itu punya bagian salah satu bagian dari mubdal minhu adalah badal itu sendiri. Nah, itu adalah badalu ba'di min kulli, sebagian dari keseluruhnya. Wa huwa badalu mufassalin min mujmalin. Dia adalah badal dari pentafsilan, penjabaran dari sesuatu yang general. Mufassal itu berarti sesuatu yang spesifik, sedangkan mujmal adalah sesuatu yang dia itu sifatnya umum atau general. Nah, ini adalah badal dan pembagiannya yang pernah kita atau yang sudah pernah dibahas di dalam kitab Matan Al-Ajurumiyah. Terus dikatakan wa badal marfu'i marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Kila idza kana. Nah, ini ada pembahasan menarik nih. Idza kana badalu ba'di min kulli. Kalau misalkan dia itu adalah badala ba'di min kulli, maka fala budda min istimali ala domirin ya'udu ala mubdali minhu. Kalau misalkan kamu katakan yang sebelumnya tadi adalah ba'dal ba'du min kulli, maka syarat dari ba'du min kulli itu harus istimal ala domirin. Dia itu harus terhimpun di dalamnya domir. Kalau kamu ingin katakan dia itu adalah ba'du min kulli. Semisal saya katakan akalu sama kata thuluthahu. Nah, kan gitu kan ya? Akal tu as-sama kata thuluthahu. Akal tu as-sama kata thuluthahu. Thuluthahu. Nah, umumnya badalu ba'di min kulli itu harus ada domir yang kembali kepada sebelumnya. Atau asamak deh, jangan asamak kata lah, asamak aja. Akal tu asamaka thulu tahu. Atau thulu saha deh, bolehlah. Thulu saha. Akal tu asamaka kata thulu saha. Aku memakan ikan sepertiganya. Nah, ini merupakan contoh yang disampaikan di dalam kitab Al-Ajurumiyah ketika beliau mengatakan contoh dari badalu ba'di min kulli. Kenapa? Karena kalimat thulutha merupakan bagian dari sama. Artinya dalam hal ini ingin dikatakan, aku memakan ikan sepertiga dari ikan tersebut. Nah, dalam hal ini ada domir ha yang kembali kepada as-samak. Dan ini adalah normalnya dari badal ba'du min kulli. Ini as-samaknya adalah mubdal minhunya, sedangkan thuluthahnya adalah badalnya. Nah, ada domir yang kembali kepada ha karena dia merupakan domir ba'du min kulli. Nah, permasalahannya begitu kata beliau. Idza kana badala ba'du min kulli, kalau misalkan dia itu adalah badal ba'du min kulli, maka fala budda min istimalihi ala domirin. Maka mestilah badal itu dia itu harus terhimpun domir yang ya'udu ala mubdal minhu, yang dia itu kembali kepada mubdal minhu. Dikatakan di situ. Kata musannif kita fal jawab, maka jawabannya atas iskal atau atas pertanyaanmu tersebut adalah
anna mahala dzalika, bahwasanya tempat dari pembahasan tersebut itu adalah idza lam tustaufal ajza, kalau misalnya si juz'unnya itu belum terpenuhi. Kalau misalkan juz'unnya itu belum terpenuhi. Artinya, dia tidak menyebutkan secara sempurna. Ya, sepertiga, seperempat. Nah, itu adalah sesuatu yang apa? Yang nggak terhimpun, yang nggak terpenuhi. Ajza dari samak tersebut. Atau ajza dari sesuatu yang kita bilang sepertiga, seperdua, dan lain sebagainya. Nah, itu nggak terhimpun. Maka, kalau misalkan nggak terhimpun ajza dari samak atau ajza dari mubdal minhu tersebut, maka kita wajib untuk mengadakan atau menghadirkan domir yang domir itu kembali kepada samak tersebut. Tetapi kalau misalkan ajzanya itu sudah terhimpun di dalamnya, artinya dia adalah sesuatu yang merupakan bagian dari si samak tersebut, bagian dari sesuatu mubdal minhu tersebut dan sudah terpenuhi, maka dia tidak perlu disebutkan domirnya. Maka dikatakan di sini, fa inistufiyat kamahuna fala yuhtaju ilaihi. Maka kalau misalkan sudah terpenuhi apa yang menjadi ajzanya, maka tidak perlu disebut lagi domirnya. Au anna domir muqaddaroh. Atau yang kedua, domirnya itu muqaddaroh. Takdiruhu ismun minha ai asalatah. Atau kalau misalkan pendapat kedua, kalau kamu benar-benar ingin memaksakan ataupun kalau kamu menyangka bahwasanya benar-benar harus ada domir, maka kalau begitu takdir kalamnya adalah ismun minha wa aqsamuhu salasatun, ismun minha wa fi'lun minha wa harfun minha. Nah, ini adalah soalan dari musannif kitab tentang apakah harus kalau badalu ba'du min kulli itu harus terhimpun di dalamnya adalah domir. Jawabannya, kalau misalkan ajzanya itu sudah terpenuhi, dalam arti dia itu memang sudah ajzanya itu merupakan bagian dari mubdal minhu, nggak seperti sesuatu yang tidak disebutkan seperti gimana gini. Ajzanya itu benar-benar sudah mewakili secara sempurna bagian dari sesuatu yang menyeluruhnya itu. Semisal kata ismun adalah bagian sempurna dari kalam. Lalu fi'lun adalah bagian sempurna dari kalam. Harfun adalah bagian sempurna dari kalam. Maka itu tidak perlu disebut domirnya. Tetapi kalau kita katakan sepertiga, seperdua, itu kan sesuatu yang tidak menunjukkan bagian yang sempurna dari kalam. Maka ketika kita bilang sulusahu, nusfahu, atau rubu'uhu, maka kita perlu untuk mengadakan domir agar kembali kepada si mubdal minhu tersebut. Kenapa? Karena kalimat sulusahu, rubu'uhu, thumunuhu itu tidak memenuhi bagian dari ajza mubdal minhunya tersebut. Maka dalam hal ini kita perlu mendatangkan domir. Nah, itu yang dimaksud dengan perkataan musannif kitab tentang istustaufa al-ajza. Oke, sampai di sini coba ada diskusi enggak? Ustaz, Cukup ya? Ah. Afan mau nanya, Hmm. kan tadi dikatakan ya, itu ismun, fi'lun, sama harfun itu ajzanya sudah mewakili kan. Hmm. Nah, tapi kenapa kok tetap ditakdir kalamnya? Oke, kalau misalkan gini, kalau misalkan benar-benar kita
Pak, kalau misalkan kita berpendapat bahwasanya oh nggak bisa kayak gitu, tetap harus ada domir. Oke, berarti kalau misalkan kamu memaksa dan kamu berpendapat bahwasanya benar-benar harus ada, maka takdir kalamnya adalah ismun minha. Jadi kayak semacam jawaban untuk mereka yang menganggap benar-benar syarat harus ada domir itu mutlak. Itu harus ada, nggak boleh nggak ada. Oke, berarti kalau gitu perkataan musonif kitab kita takwil. Kita takwil dengan perkiraan kalam aksamuhu salatatun ismun minha wa fi'lun minha wa harfun minha. Nah, itu kurang lebih jawabannya, Mbak. Atau masih ada lagi yang diiskalkan? Ini Ustaz. Tapi takdir kalam itu beda ya sama domir mustatir. Beda, beda, beda. Mau nanya satu lagi boleh Ustaz? Hmm, Ini agak ini sih. Masih mikir sih kenapa ya kok. Kenapa ulama itu kadang harus mentakdir kalamnya gitu loh. Mentakdir suatu kalimat itu gitu. kenapa para ulama harus mentakdir kalam? Yang selama ini diketahui, yang selama ini dipahami, gimana? Ini saya belum bisa jawab. Cuman coba siapa tahu maklumat yang pernah Mbak Wahida dapat ataupun yang pernah diketahui, yang selama ini diketahui itu bisa membantu saya untuk apa namanya mencari tahu tentang kenapa kok ulama harus mentakdir kalam. Yang selama ini diketahui itu gimana dari takdir kalam itu? Nanya aja sih Ustaz ini. Oke, baik. Kan gimana ya? Kalau itu maksudnya kalau itu udah pasti, kenapa harus ditakdir gitu loh Ustaz? Kalau itu udah pasti kenapa harus takdir? Oke, baik, baik, baik. Oke, belum 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 tahu lah, belum tahu jawaban, belum tahu jawaban. Oke, silakan yang lain ada lagi pertanyaan? Ustadz, izin bertanya, Hmm, Ustadz. hmm, Tadi saya catat penjelasan Ustadz tadi, gini ya Ustadz ya, jika belum berhimpun ajazanya, maka kita wajib menghadirkan domir gitu ya Ustadz. hmm, Kalau terpenuhi ajazanya, maka tidak perlu menghadirkan domir. hmm, Kalaupun mau ditambah, hmm, mau benar-benar dihadirkan domirnya, maka hmm, pakai minha gitu ya Ustadz. hmm, betul. Tapi di kalimat ini Ustadz, salah satu ismun wa fi'lun wa harfun itu dia tidak menghadirkan domir Ustadz. Padahal tadi sepertiga kata Ustadz seperdua itu kan belum terhimpun ajazanya. Itu gimana Ustadz Nah, pemahamannya? oke, Taib. Jadi gini, makanya kita ber eh, apa ya? Mungkin sedikit menjawab lah dari pertanyaan Mbak Wahida tadi. Jadi gini, kita senantiasa berhusnuzon kepada penulis, kepada setiap penulis, bahwasanya bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang selamat. Dalam arti kita itu menganggap mereka semua tuh adalah orang alim yang sadar akan tulisannya. Maka setiap ada kata-kata yang sekiranya itu salah, menyalahi kaidah, maka kita berusaha untuk membela penulis kitab dengan menghadirkan dalil lain yang sekiranya bisa untuk dimenangkan pendapatnya musonif kitab ini atau penulis kitab tersebut. Maka bisa kita hadirkan dengan menghadirkan pendapat lain, terus takdir kalamnya ataupun perkiraan dari perkataannya itu maksudnya kurang lebih begini. Nah, jadi dalam rangka membantu ataupun menguatkan pendapat dari musonif kitab dan kita itu berusaha untuk menghormati setiap apa yang ia tulis. Jadi kita berusaha menghadirkan dari kaidah ataupun dari pendapat-pendapat yang lain,
Lalu kemudian pendapat tersebut bilang seperti ini, maka oh berarti takdir kalamnya atau perkiraan kalam dari Ibnu Ajurum ketika beliau itu mengatakan seperti ini, untuk pendapat yang mengharuskan adanya domir, maka takdir kalamnya adalah ismun minha wa fi'lun minha wa harfun ja'a bimakna. Itu untuk yang mengatakan seperti itu. Baik. Kalau misalkan kita dapati Ibnu Ajurum mengatakan ismun wa fi'lun wa harfun ja'a bimakna. Lalu apakah ada pendapat yang mengatakan boleh badalu ba'di min kulli itu tanpa perlu disebut apa namanya, tanpa perlu disebut domirnya? Oh, jawabannya ada. Apa pendapat itu bilang? Pendapat itu bilang ketika memang ajzanya itu sudah terpenuhi. Artinya dia itu, si ajzanya itu merupakan bagian yang sempurna. Artinya memang benar-benar mewakili secara sempurna dari sesuatu yang penuh itu atau mubdal minhu-nya itu. Artinya badalnya itu benar-benar menjadi bagian yang memenuhi secara sempurna mubdal minhu-nya. Seperti ismun merupakan bagian yang sempurna dari kalam. Fi'lun bagian sempurna dari kalam. Artinya benar-benar ya bagiannya hanya itu. Maka dalam hal ini kita tidak perlu menyebutkan domir. Tetapi ketika kita katakan thulutha, itu kan sesuatu yang kita masih, oke itu bagian, tapi bagian tersebut itu tidak mewakili 100%. Dalam arti sepertiga itu kan bisa sepertiga samak, sepertiga untuk apa, sepertiga, sesuatu yang masih umum. Maka kita perlu menghadirkan domir. Kenapa? Dengan kita menghadirkan domir, artinya kita mengikat sesuatu yang umum tersebut kepada sesuatu yang khusus. Yaitu apa? Sama. Artinya sepertiga itu harus dibarengi dengan domir. Agar sepertiganya itu, yang tadinya umum, itu menjadi khusus kepada samak saja. Maka perlu ada domir di sini yang kembali kepada samak. Nah, itulah kenapa kok kalimat sulusahu, nisfahu, rubu'uhu, thumunuhu, ila akhirih, perlu ditambahin domir. Karena dia belum mewakili 100% dari mubdal minhunya itu. Itu mungkin sekilas jawaban yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab. Ada lagi yang mau didiskusikan lagi? Atau komentar terkait dengan jawaban tadi, silakan. Ustadz, menggambarkan di kepala gitu, Ustadz. Berarti si ismun minha ini, dia si minhanya ke kalam atau ke salas, Ustadz? Salasah? Kesalas. Ke salas. Uh-uh. Ke salasah. Terus si salasah ke kalam. Iya. Jadi si ismun fi'lun harfun itu minhanya dari salasah. Iya. Tadi soalnya Ustadz bilang kalam si minhanya. Berarti salasah ya? Salasah. Ada lagi yang lain? Terus di salasahnya ke kalam apa, Ustadz? Ke kalam, kan dia kan aqsamuhu salah satu. Jadi kalam itu 3 gitu. Kalam itu 3. Berarti kan kalam sama dengan 3. Badal juga? Enggak, dia jadi khobar. Maksudnya kayak kalam itu pembagiannya 3. Nah gitu loh, kayak ya semacam ngasih tahu lah bahwasanya pembagian kalam itu 3, gitu aja. Kalau ditanya pembagian kalam ada berapa? 3. Nah gitu loh maksud saya. Pembagian kalam itu adalah 3. Berarti si ismun itu, si minhanya ini tersimpan, tertakdirkan, terucap bahwa itu tuh si ismun itu bagian dari salasah gitu ya? Oh iya. Betul. Ada lagi yang lain? Nah, yang begini-begini
saya harus katakan inilah apa namanya kitab kenapa kok yang begini-beginilah pembahasan yang membuat seseorang itu menjadi ulama. Dia ulama itu ketika melihat sesuatu itu dia tidak hanya melihat zohirnya saja, tapi dia berusaha untuk coba mentakwil, berusaha untuk masuk ke dalam pikiran dari penulis kitab. Dengan cara apa? Dengan cara ya melihat dari segi bahasa tulisan dari penulis kitab tersebut. Nah, makanya kenapa kok apa namanya tradisinya para ulama itu ketika menggembleng untuk generasi berikutnya itu memang terbiasa untuk menjabarkan sesuatu itu dengan detail, dengan terang. Karena memang itulah yang menjadikan seseorang itu ulama. Kalau misalkan hanya sekedar apa ya, sekedar pembahasan-pembahasan biasa-biasa saja ya. Kalau bahasanya guru kami itu dia hanya menjadi ustadz jamiah saja, menjadi ustadz universitas, tapi tidak menjadi ustadz masjid. Artinya pembelajaran di universitas itu berbeda dengan pembelajaran yang ada di masjid. Nah, ya, ini apa? Saya hanya sekilas ingin memberitakan, memang agak sedikit rumit, tapi yang begini-beginilah yang melatih kita untuk menjadi ulama. Nah, itu kurang lebih yang mau disampaikan. Baik, lanjut. Ustaz, Ah, Ustaz izin, hmm, berarti pernyataan di kitab ini tidak kontradiktif gitu ya Ustadz iya, dengan di kitab Jurumiyah yang kita betul, pahami di awal gitu ya. betul. Karena tadi saya agak cranky juga, agak bingung gitu. Saya coba ingat memori saya di Jurumiyah. Kalau tidak salah gini kan Ustadz, pertama yang namanya badal min kulli itu dia badalnya menunjukkan ajza tadi bagian, dan kemudian Hmm, di catatan saya ya Ustadz ini ya, mana tahu hmm, saya salah, saya buka kembali tuh. Dan biasanya dia diikuti domir yang kembali ke mubdal hmm, minhu. Nah itu yang saya betul. catat waktu di Jurumiyah dulu. Hmm, Tadi saya makanya agak cranky pas di sini. Oh berarti tidak kontradiktif sebenarnya begitu ya Ustadz ya. hmm, Beginilah pendapat Imam Kofrawi terhadap jawaban dia terhadap kalau misalnya itu sesuatu itu membutuhkan domir gitu ya Ustadz ya. betul, 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 Hmm. betul, betul. Baik Ustadz, syukran Ustadz. Oke. Nah, dan kebiasaannya para nih ya, ini lagi nanti akan ditemui di seluruh kitab. Kebiasaannya para pensyarah kitab, biasanya mereka itu menolong perkataan musonif kitab. Selalu. Dan mereka adalah orang yang selalu husnuzon kepada penulis kitab. Ketika mereka ketika mereka tidak sepakat dengan apa yang penulis kitab katakan, maka pasti mereka katakan fal ahsan minhu. Maka kayaknya yang lebih baik itu gini deh Syekh gitu. Kurang lebih begitu. Jadi ada adab yang dikedahulukan. Mereka memenangkan, jadi para pensyarah itu memenangkan dulu pendapat dari penulis kitab. Pensyarah itu biasanya memenangkan dulu pendapat dari penulis kitab. Kemudian ketika ada ketidaksetujuan, maka mereka langsung mencoba untuk istiqnasan bahasanya. Istiqnasan tuh kayak ya apa ya? Izin dulu untuk tidak setuju, kemudian menjelaskan kenapa kok tidak setuju dan pendapat yang terkuat itu apa. Nah, itu selalu tuh kayak gitu tuh. Apa format yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka tidak setuju dengan pendapat musonif kitab. Mereka memenangkan dulu, kemudian mereka minta izin dulu dari kalimatnya itu, kemudian baru mereka menyampaikan pendapat yang paling kuat dan beserta alasannya. Nah, itu kurang lebih torikoh para ulama dalam memberikan ketidakpuasan jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh penulis kitab. Dan itu selalu kayak gitu. Maka ya dari situ kita sebenarnya bisa belajar dari para ulama, ketika nggak sepakat kita menangkan dulu pendapat Anda, lalu pendapat yang kita tidak setuju tersebut, lalu kita coba minta izin untuk nggak sepakat dulu, dan kita coba hadirkan ketidaksepakatan kita tersebut dengan pendapat beserta dalil. Nah, itu. Ya, lanjut ya. Terus lanjut. Wa fi'lun al-wawu harfu atfin fi'lun ma'tufun 'alal ismi wal ma'tufu al marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini agak. Wa harfun
Al-wawu harfu atfin, harfu ma'tufun alal ismi, al-ma'tufu alal marfu'i marfu'un, wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Terus ja'a li ma'nan, ja'a fi'lun madin mabniun ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. Wal fa'il dhamir mustatir jawazan takdiruhu hum. Takdiruhu huwa ya'udu ala harfin. Li makna alam harfu jar wa ma'nan harma jarur bil lami wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi al mahdhufah lil tiqa'i sakinain. Mana min dhuhuriha at-ta'adzur. Il aslu ma'nan ma'nayun bi fathin nun wa tahrikil ya. Madmumatun taharrakatil ya'u wan fataha ma qablaha wa qulibat alifan faltaqa sakinan al alifu wa tanwin fahudhifatil alifu lil tiqa'i sakinain. Nah, di sini musannif kitab mencoba untuk mendetilkan di sini ada faidah nahwiyah dan ada faidah sorfiyah. Oke, kita sebutin faidah nahwiyahnya dulu. Pertama, dikatakan bahwasanya kalau ada isim nakirah setelahnya diikuti jumlah, maka menjadi sifat. Kemarin kita katakan nasi mahal bahasa saya kan, nakirah sifat, makrifat hal. Dikatakan di sini harfun ja'ali maknan. Harfun ja'ali maknan. Ja'ali maknannya itu kan dia merupakan jumlah tuh. Ketika jumlah datang setelah nakirah, maka dia menjadi sifat. Oh, berarti artinya adalah harfun yang mana dia itu datang dengan sebuah makna. Nah, ini silakan merujuk lagi ke pembahasan kita di awal dulu ya, tentang pembahasan tentang nasi mahal itu dia, nakirah sifat jumlah hal. Itu silakan lagi kembali ke pembahasan kita sebelumnya. Oke, baik, kita lanjut dulu. Nah, itu faidah nahwiyahnya. Sedangkan yang kedua, ada faidah sorfiyahnya. Faidah sorfiyahnya itu gimana, Ustadz? Nah, ini perhatikan. Idh aslu maknan, asli dari kata maknan adalah maknayun. Aslinya begitu. Dengan apa? Bifathin nun, dengan difathahkan nunnya, wa tahrikil al-ya'il madmumah. Dengan diharokati ya madmumahnya. Jadi maknayun. Oke. Dan ini kaidah sorfiyahnya, taharrakatil ya wan fatah qoblahuma kulibat alifan. Maka ketika ada ya yang dia itu berharokat, kemudian sebelumnya adalah harokat fathah, maka dia itu harus diubah alif. Jadi maknanun atau makna itu makna. Kurang lebih begini ya. Jadi maknayun lalu berubah menjadi makna. Oke. Nah, kemudian kan ada tanwin tuh. Ada tanwin. Maka apa yang harus dilakukan? Maka di situ antara alif itu kan alif kan selalu sukun. Alif sukun. Nun tanwin juga sukun. Maka apa yang harus dihapus? Yang dihapus adalah si tanwin, si alifnya. Maka alifnya dihapus nih. Nah, menjadi makna. Nah, lalu karena salah satu dari keunikan si tanwin nasab adalah dia tuh harus ada alifnya, ditulis pakai alif, maka alifnya kita ganti bukan alif yang lurus, supaya nggak ada iltibas dengan alif yang kita hapus sebelumnya. Maka dia tetap mengganti menjadi maknan begini. Nah, ini adalah faidah sorfiyahnya. Maknayun, lalu ya-nya berubah menjadi alif, makna, terus ada alif sama tanwin. Alif tanwin itu sama-sama sukun, akhirnya alif yang dihapus, lalu digantilah maknan. Lalu karena tanwin itu harus nasab tanwin itu harus dengan alif, maka kita nggak menggunakan alif yang lurus, tapi menggunakan alif yang bengkong itu. Kenapa? Kalau kita menggunakan alif yang lurus nanti akan terjadi iltibas dengan makna yang terhapus tadi sebelumnya. Maka kita ganti menjadi alif makna. Nah, itu adalah faidah sorfiyahnya kurang lebih. Lalu lanjut.
Ai makna aqsamal kalam, maksudnya apa? Ajza, yang ini kemarin kita sudah bahas ya tentang makna kismun apa dan juz'un apa. Nah, itu ya. Kemarin saya katakan kismun itu adalah sesuatu yang mewakili dari bagian yang dibagi. Sedangkan ajza itu tidak mewakili sesuatu yang dibagi, melainkan dia adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Seperti contohnya kemarin adalah saya bilang kursi. Kursi itu ajzanya adalah apa? Khosyabun sama mismar, kayu sama paku. Tapi apakah kayu itu kursi? Tidak. Apakah mismar, paku itu adalah kursi? Tidak. Maka paku dan kayu adalah disebut sebagai namanya juz'un. Sedangkan kalau kismun itu adalah bagiannya bisa mewakili dari sesuatu yang dibagi. Semisal kita bilang kemarin hadis itu ada hadis 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 ahad, hadis sohih sama hadis hasan. Boleh nggak kita katakan sohih itu adalah hadis? Boleh. Boleh nggak kita katakan hasan itu adalah hadis? Boleh. Boleh nggak kita katakan doif itu adalah hadis? Boleh. Kenapa? Karena ketiga hal ini merupakan sesuatu yang juga hadis. Maka ketiga hal ini disebut sebagai namanya kismun. Bagian dari sesuatu yang dibagi. Maka dalam hal ini ada perbedaan antara kismun sama juz'un. Kalau kismun itu bisa mewakili dari sesuatu yang dibagi, sedangkan juz'un tidak mewakili sesuatu yang dibagi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tepat nggak musonif kitab itu mengatakan bahwasanya itu adalah kismun? Jawabannya adalah kita perlu mentakwil kemarin. Perkataan musonif kitab. Maksudnya musonif kitab itu dari aksam di sini adalah ajza. Maksudnya adalah ajza. Jadi kita takwil. Oke? Takwilnya gimana? Ajza'uhu allati yatarakkabu minha bima'na annahu la yakhruju anha thalathatun. Bahwasannya takwil dari perkataan musonif kitab itu adalah ajza. Ajzanya apa maksudnya? Artinya allati yatarakkabu minha. Bagian yang bagian tersebut itu menjadi sesuatu yang membangun kalam. Jadi ketiga hal ini adalah sesuatu yang membangun kalam. Ditakwil lagi sama beliau, bimakna maksudnya adalah annahu la yakhruju anha thalathatun. Bahwasanya kalam itu secara majemuknya itu harus tidak keluar dari isim, fiil, dan huruf. Ya. Jadi maksudnya adalah kalam secara majemuknya, secara umumnya, itu tidak keluar dari tiga hal ini. Yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Lalu ada pertanyaan, Ustadz, apakah kalam itu harus ada ketiga hal ini? Jawabannya nggak harus. Kenapa? Karena bisa jadi kalam itu dibentuk dengan dua. Bisa dibentuk dengan bisa dibentuk dengan isim dan fiil, bisa dibentuk dengan fiil dan isim, fiil dan harf, ya bisa dibentuk dengan isim dan harf ila akhirih. Jadi nggak harus tiga-tiganya, tetapi dua saja sudah cukup. Maka di pembahasan yang lain, di antaranya di kitab Syekh Khalid Al-Azhari mengatakan bahwasanya pembentuk dari kalam secara majemuk itu tiga. Tapi tidak dengan jami, kata beliau begitu. Maksudnya adalah pembentuk kalam itu ya tiga hal ini. Dan nggak harus kok ketiganya itu harus ada ketika kita membuat kalam. Bisa jadi dua, bisa jadi tiga-tiganya ada, bisa jadi satu dan isim dan fiil, atau fiil dan isim, atau fiil dan harf, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan perkataan Syekh Khalid, min majmu'iha la min jami'iha. Nah, itu nanti kalau misalkan ngaji syarah Syekh Khalid Al-Azhari, kurang lebih takwil dari perkataan musannif kitab itu seperti itu. Nah, oke, silakan kalau ada diskusi di paragraf ini.
Ya tarokabu minha, berarti ya tarokab minha tuh yang tersusun darinya Ustaz. Mm-mm. Dan beliau mentakwil lagi kata-kata yataraqabu minha itu bimakna annahu la yakhruju anha thalathatun. Artinya si siapa namanya? Si kalam ini nggak keluar dari tiga hal. Pasti terbentuk dari ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, bahasanya Syekh Khalid itu adalah majemu. Jadi nggak harus tiga-tiganya ada, tapi dua di antara tiga ini boleh ada. Berarti kalam itu bagian dari isim fi'il huruf, tapi isim fi'il huruf belum tentu itu bagian dari kalam gitu Ustaz. La yakhruju anha ya. Maksudnya gimana? Gini. Gitu bukan? Kan Maksudnya tadi agak ajza kan. uh-uh. Tadi ajza. Ajza itu kan tadi isim belum tentu kalam. Terus fi'il belum tentu kalam, harf belum tentu kalam. Berarti tadi kan apa sih sebutnya tuh? Pemikiran terbalik ya. Berarti si kalamnya itu eh, tadi merupakan eh, bagian dari isim, bukan bagian dari isim. Kalam itu terbentuk dari isim, fi'il dan harf gitu. Iya. Jadi gini nih. Coba ya. Coba Eh, digambarkan Ustaz. Oke nih, coba perhatikan tuh. Tadi kan kita mengatakan apa ada perbedaan antara juz'un dan kismun. Betul Ya. itu, Mbak? Oke. Terus kita katakan kalau kismun itu adalah mewakili sesuatu yang dibaginya, sedangkan juz'un Hmm. itu tidak mewakili. Baik. Ya. Berarti dia itu hanya menjadi apa ya? Bagian yang Partikel. harus karena nanti ada beda antara bagian sama partisi, Mbak. Oh iya. Partisi. Beda. Saya pernah coba untuk menelisik di bahasa Inggris antara kismun dan juz'un. Dan kalau nggak salah, seingat saya, beda antara bukan, beda antara partisi dengan bagian, gitu. Bagian itu kalau bahasa Inggrisnya saya lupa. Intinya beda deh. Intinya beda antara bagian dengan partisi. Nah, bedanya apa? Ya kurang lebih apa yang saya sampaikan kemarin itu. Itu perbedaan antara juz'un dengan kismun tadi. Oke, tayyib. Itu satu. Terus yang berikutnya, kalau misalkan kita katakan ini adalah ajza, tayyib, ini adalah ajza, maka gimana takwilnya? Takwilnya bahwasannya adalah kalam itu nggak keluar dari tiga perkara ini. Nggak keluar dari tiga perkara ini. Artinya, kalau seseorang itu ingin membuat kalam, sebagaimana orang membuat kursi, dia pasti nggak keluar dari harfun, ismun, dan fi'lun. Nah, inilah yang saya maksud sebagai ajza, kata beliau. Nah, adapun ketika kita katakan apakah harus semua ketiga hal ini ada, sebagaimana mismar dan khosyab itu harus ada pada sebuah, harus ada untuk membuat kursi, jawabannya tidak. Maka saya katakan di sini adalah dikatakan majemu, tapi tidak jami. Nah, seolah-olah musonif kita tuh pengen ngajak kita bicara begini. Ya, saya saya coba rapihkan lagi maklumatnya, bahwasannya kalam itu terbentuk dari tiga sumber atau tiga hal. Sebagaimana kursi dibentuk dari dua hal. Baik. Terus berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah apakah kalam itu harus ada ketiganya? Sebagaimana orang membuat kursi, apakah harus ada kayu dan mismar? Jawabannya, untuk membuat kalam itu tidak harus ada ketiganya, melainkan dua saja sudah cukup. Artinya, dalam hal ini, secara global atau secara majemuk, secara umumnya, secara kelompoknya,
itu pasti nggak keluar dari ketiga hal ini. Dua aja sudah bisa. Tapi secara jami'nya, jami itu artinya harus ada ketiganya, itu tidak harus. Nah, sebagaimana sebagaimana kursi. Kursi itu kan nggak harus ada misalnya nggak harus ada tambahannya kursi, misalnya katakanlah misalnya air atau lem katakanlah. Apakah lem merupakan bagian dari kursi? Jawabannya mungkin bisa jadi. Boleh nggak dipakai lemnya? Boleh. Nah, tapi kan yang esensi kan adalah dua. Nah, kurang lebih perumpamanya seperti itu antara ajza dan kisem dalam pembagian kalam ini. Nyambung nggak, Mbak? Atau bisa merapihkan apa yang saya sampaikan tadi? Berarti majmu ini lebih luas apa lebih khusus Lebih Ustadz? lebih Jaminya daripada lebih jami. lebih umum daripada jami. Oh, Iya. Jadi majmu itu majmu. kayak Mbak Ulan menghukumi misalnya ada satu anak misalnya yang pintar di situ. Ataupun misalnya Mbak Ulan punya murid, ada 10 murid di kelas. 6 di antaranya itu pintar semua. Katakanlah begitu. Terus Mbak Ulan bilang, kelas ini pintar-pintar semua kok. Pertanyaan saya, apakah Mbak Ulan menghukumi secara global, secara umumnya, atau secara spesifik? Global. Global. Nah, itu disebut majmu'. Tapi ketika Mbak Ulan sudah memastikan bahwasanya 10-10-nya ini sudah pintar semua, dan Mbak Ulan mengatakan, semuanya pintar-pintar kok. Nah, itu kira-kira Mbak Ulan menghukumi secara global apa secara spesifik? Spesifik. Itu disebut jami'. Berarti jami ini bagian dalamnya tuh ada afrod-afrodnya ya Ustadz? Iya, ada afrod-afrodnya dan sudah dipastikan bahwasanya dia itu adalah bagian dari sesuatu yang umum, sesuatu yang luas tadi itu. Itu perbedaan antara majmu' sama jami'. Berarti si juz'un. Nah, itulah si juz'un ini berarti majmu'. Majmu', betul. Bukan jami'. Berarti kayak penelitian responden gitu ya, perwakilan responden berarti majmu' ya Ustaz? Ya, betul. Betul. Nyambung nggak ini? Ada yang lainnya kira-kira? Ada nggak nih? Memang beginilah cara para pensyarah kitab dalam menjabarkan kitabnya. Ada diskusi dari Mbak Wika, Mbak Nurul, Mbak Wahida? Bu Enda? Bingung nggak dengan pembahasan kita ini? Insya Allah tidak ada. Nggak ada, oke. Baik, alhamdulillah. Nggak ada Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, lanjut ya. Oke. Al-awwalu minha, yang pertama adalah ismun. Wa bada'a bihi li syarafihi al-fi'li wal harfi. Dan beliau membuka pembahasan pertama dengan isim karena apa? Li syarafihi. Karena kemuliaannya. Karena kemuliaan yang dimiliki oleh isim. Kenapa? Isim itu secara bahasa maknanya adalah ini. Sesuatu yang sumu, sesuatu yang tinggi secara bahasa. Oke. Nah, tetapi yang dimaksud dengan syaraf di sini itu bukan secara bahasanya, melainkan bahwa kenapa kok isim itu lebih mulia daripada fiil dan harfun? Kenapa? Karena isim itu dengan disebut katanya saja itu sudah mewakili makna secara sempurna. Sedangkan fiil itu butuh tambahan waktu untuk bisa memahami secara keseluruhan dari kata fiil tersebut. Harfun pun juga begitu. Dia hanya bisa dimaknai ketika dia bertaut dengan sesuatu yang lain.
Fi'il dan harfun, fi'il punya kebutuhan kepada waktu, dan harfun punya kebutuhan kepada sesuatu yang lain, berarti sesuatu yang punya kebutuhan berarti dia itu sesuatu yang lemah, maka dia berada di derajat paling bawah daripada sesuatu yang berdiri sendiri. Sebagaimana ismun. Ismun itu, karena dia itu berdiri sendiri, dia tidak membutuhkan yang lain, dia tidak membutuhkan kalimat yang lain sebagaimana harfun, dia juga tidak membutuhkan dia juga tidak membutuhkan waktu sebagaimana fi'lun, maka dia ditaruh paling atas. Nah, para ulama biasanya, ini biasanya para ulama, ketika para ulama itu membuat derajat, ya, membuat derajat, yang pertama kali disebutkan, yang kedua disebutkan, yang ketiga disebutkan, para ulama itu punya pakem dalam membuat urutan tersebut. Nah, di antaranya adalah siapa yang paling punya kemuliaan, maka dia harus paling pertama. Itu adalah muqaddaman bisyaraf bahasanya. Dia disusun berdasarkan kemuliaannya. Yang kedua, biasanya juga para ulama juga itu menyusun atau mengurutkan sesuatu berdasarkan zaman. Nah, itu oleh para ulama disebut sebagai namanya muqaddaman bizaman. Artinya siapa yang paling terdahulu, dia yang harus disebutkan lebih awal. Nah, itu disebut sebagai namanya muqaddaman menurut para ulama. Ada 5 pembahasan, tapi ini bukan waktunya menjelaskan hal tersebut. Artinya yang saya pengen katakan di sini, ulama itu nggak sembarangan naruh urutan. Pasti ada alasan kenapa kok para ulama itu mengurutkan yang satu yang ini, kenapa nomor 2 yang ini, nomor 3 kenapa yang ini. Nah, itu selalu begitu. Dan para ulama biasanya mengurutkan itu sesuai dengan kemuliaannya, atau secara, atau dengan zamannya, atau dengan waktunya, atau dengan nahiyah yang lain, atau dengan nahiyah itu sesuai dengan apa sih bahasanya nahiyah itu ya, dari sisi-sisi yang lain, dari sisi-sisi yang lain. Nah, ini yang dimaksud oleh musannif kitab, kenapa dikatakan lisyarafihi alal fi'li wal harfi. Kemuliaannya karena isim itu mempunyai makna tidak membutuhkan sesuatu yang lain ketika disebutkan. Tidak seperti fi'il dan tidak seperti harfun. Yang mana dia butuh yang lain untuk bisa difahami maknanya. Dan harfun juga pun begitu. Baik. Yang kedua, wa maknahu secara lugotan, dan maknanya secara lugoh adalah madalla ala musamma. Sesuatu yang menunjukkan kepada musamma. Kemarin kita sudah sebutin ya, bahwasanya contohnya ada orang nih. Ini ada Zaid. Zaid itu adalah isimnya, sedangkan ini adalah musamma bihinya. Jadi zatnya itu, afrodnya itu atau mafhumnya itu ada disebut sebagai namanya musamma. Sedangkan zaidnya adalah isim. Jadi isim itu adalah secara bahasa sesuatu yang menunjukkan kepada musamma. Zaid, kenapa disebut sebagai isim? Karena dia menunjukkan kepada bentuk orang. Itu disebut sebagai namanya musamma secara bahasa. Kemudian secara istilahan dia itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizaman. Dia adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kepada sebuah makna pada dirinya sendiri dan tidak bertaut dengan zaman. Nah, ini adalah definisi secara istilahan. Nahu Zaidun qaimun. Fa inna kullan min Zaidin wa qaimin kalimatun dalat ala nafsiha walam taktarin bizaman. Kenapa? Karena Zaidun dan qaim itu dia sama-sama punya makna dan dia berdiri sendiri dan dia nggak terikat dengan zaman. Maka dia disebut sebagai namanya isim. Terus fazaidun dalla ala dzati musamma bihi. Sedangkan Zaid itu adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada zat
zat dari sesuatu yang dinamakan kepadanya. Yaitu siapa? Yaitu orang bernama Zaid. Sedangkan qaim adalah dalun, dia adalah isim yang menunjukkan kepada sebuah zat. Zat yang mausufatin, yang disifati bihadatsin, dengan sebuah kejadian. Qaim adalah sebuah zat yang disifati dengan sebuah kejadian, sebagaimana pemukul adalah zat yang kita sifati dengan sebuah kejadian. Pembelajar, kita adalah pembelajar, berarti kita adalah zat yang disifati sebagai orang yang belajar. Nah, itu disebut sebagai namanya isim juga. Atau lebih spesifiknya di sini lebih spesifiknya di sini adalah mushtaqot. Mushtaqot. Oke, yusamma qiyaman, yang dinamakan sebagai qiyaman. Terus wa kullun minha, dan wa kullun minhuma, dan masing-masing dari keduanya itu lam yaktarin bizaman. Masing-masing dari keduanya itu tidak terikat dengan waktu. Dan ini yang disebut sebagai namanya disebut sebagai namanya ismun. Dia tidak terikat dengan waktu. Oke, sampai di sini ada diskusi? Sampai paragraf ini? Ada kesulitan dalam memahami? Silakan. Ustadz, apa Ustadz? Mustaqot tadi itu apa maksudnya Ustadz? Tahu ini nggak isim fa'il, isim maf'ul? Oh iya Ustadz. Nah, itu kurang lebih yang pengen dimaksudkan tadi. Jadi mustaqot itu adalah isim yang menunjukkan kepada zat yang disifati dengan sebuah kejadian. Dipukul, kan? Objek yang disifati dengan sebuah kejadian. Betul? Iya, Terus betul Ustadz. pemukul juga. Zat yang disifati dengan sebuah kejadian. Nah, itu namanya mustaqot. Oke, kalau nggak ada lanjut. Fakharaja biqaulina dallat ala ma'nan fi nafsiha al-harf. Kenapa? Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kenapa? Karena harfun itu dia itu baru bisa difahami maknanya ketika kapan? Ketika dia bertaut dengan yang lainnya. Nah, karena kalau dia itu nggak bertaut dengan yang lain, dia nggak akan pernah bisa difahami. Oke, pertanyaan saya. Sini. Misalnya saya bilang, qobatu min darohima. Aku menggenggam dirham. Qobatu min darohima. Aku menggenggam dirham. Pertanyaan saya di sini adalah, min itu apa yang tepat, makna yang tepat untuk kita memaknai min dalam kalimat ini apa kira-kira? Qobatu dirham, aku menggenggam dirham. Qobatu, aku menggenggam, darohima itu dirham. Nah, kita belum memaknai min. Kira-kira makna yang tepat untuk min itu apa? Bisa nggak ditakwil pakai bahasa kita? Atau dicoba-coba? Kalau beberapa Ustadz. Tepat. Aku menggenggam beberapa dirham. Maka min di situ bermakna beberapa. Dalam bahasa Arab itu disebut sebagai namanya tab'id. Disebut sebagai namanya tab'id atau sebagian. Sebagaimana ketika dikatakan wal takum minkum. Hendaknya dari kamu itu apakah sebagian atau seluruhnya? Nah, itu
Ada takwil di kalangan para ulama, ada yang mengatakan di situ adalah sebagian, ada yang mengatakan di situ adalah lil bayan. Nah, dari situlah si makna kalimat itu di apa namanya diambil. Yaitu dari apa? Dari konteks kalimat. Dari konteks kalimat. Nah, si ismun ini juga pun begitu, di harfun juga begitu. Dia itu baru bisa diambil maknanya atau secara sempurna maknanya ketika kapan? Ketika dia itu bertaut dengan kalimat yang lain. Kalau nggak ada apa namanya? Kalau nggak ada kalimat yang lain, tentu nggak akan bisa difaham. Nah, itu ya maknanya. Oke, lanjut. Wa kharaja biqaulina wa lam taqtarin bi zaman al fi'lu. Kenapa? Fa innahu kalimatun, dan dikeluarkan dari kalimat lam taqtarin bi zaman siapa? Fi'il. Kenapa? Karena fi'il adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kepada sebuah makna maksudnya kejadian, dan dia terikat dengan zaman. Dan dia terikat dengan zaman. Nah, ini adalah fi'il. Oke, pertanyaan saya sama Mbak di sini misalnya. Kalimat, misalnya kalimat al-yaum, amsi, terus godan. Ini isim, fi'il atau huruf? Isim Ustaz. Isim. Maknanya apa al-yaum? Hari ini ya Ustaz. Oke, kalau amsi, Amsi kemarin ya. kemarin. Terus kalau godan. Dan besok Ustaz. Nah, pertanyaannya, bukankah maknanya ini adalah waktu? Iya betul Ustaz. Kenapa kok dia nggak bisa dibilang isim? Kenapa kok dia nggak bisa dibilang fi'il? Karena nggak menunjukkan pekerjaannya Ustaz. Cuman Oke. waktu aja. Toyib, ada lagi yang lain. Jawaban yang cukup kuat. Karena tidak menunjukkan, apa tadi? Karena tidak menunjukkan pekerjaan. Hanya menunjukkan waktu saja. Oke, ada yang lain nggak? Dari Mbak Wika, Mbak Wulan, Mbak Wahida, Bu Endah. Jawaban yang cukup kuat tadi. Kenapa kok al-yaum, amsi, godan, padahal dia tuh kayak menunjukkan waktu gitu. Tapi kenapa kok dia nggak masuk bagian dari fi'il? Malah masuk bagian dari isim. Tadi jawabannya Mbak Nurul cukup kuat, bahwasanya dia hanya menunjukkan waktu saja, tapi tidak menunjukkan pekerjaan. Oke, cukup kuat. Ada lagi yang lain? Coba dipikir. Ada jawaban? Nggak ada? Oke. Jawabannya yang tepat, Mbak Nurul, adalah karena kalimat ini secara zatnya dia menunjukkan makna. Sedangkan fi'il itu dia menunjukkan makna dan menunjukkan terikat dengan zamannya secara binyah. Misal contoh gini. Do, roba, ini fi'il, isim atau huruf, Mbak Nurul? Fi'il Ustaz. Dari mana taunya? Doroba ya Ustaz. Dari mana tahu kalau Tahu itu dia fi'il? fi'il ya. Mm-mm. Dari mana ya Ustaz? Dari wazan fa'ala ya Ustaz. Dari wazan fa'ala. Oke, jawabannya adalah gini. Jawabannya adalah kita tahu dia itu fi'il dari harokatnya. Nah, harokatnya ini, karena kalau misalkan kita bilang dorbu, kita nggak bisa bilang dia itu fi'il, tapi kita bilangnya isim. Nah, harokat ini dia disebut sebagai namanya hay'ah. 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 Sedangkan dot, ro, dan ba itu disebut sebagai namanya binyah.
Nah, oke. Dot, ro, dan ba disebut sebagai namanya binyah, sedangkan harokat itu disebut sebagai namanya hay'ah. Kita tahu fi'il madi itu adalah fi'il dari harokatnya. Baik. Berikutnya, kalau misalkan kita ganti atau kita tasrif menjadi yadribu. Ini isim fi'il atau huruf, Mbak Nurul? Tadi coba. Fi'il Ustaz. Dari mana taunya? Dari wazan yadribu yaf'ilu Ustaz. Oke, ada lagi yang lain? Jawabannya? Huruf mudhari'. Huruf mudhoro'ah itu yang paling tepat. Dari huruf mudhoro'ah. Itu yang paling tepat. Oke. Pertanyaannya, ya dot dan ro, ya dot ro ini kita sebut sebagai namanya binyah. Sedangkan fathah, kasro, dan domahnya itu disebut sebagai namanya hay'ah. Oke? Kalau diperhatikan, fi'il itu binyahnya selalu berubah-ubah. Sedangkan sedangkan isim itu binyahnya nggak berubah-berubah. Maka para ulama bilang, kenapa kok al-yaum, amsi sama godan, dia itu nggak masuk sebagai fi'il, meskipun dia menunjukkan waktu atau terikat dengan waktu. Jawabannya adalah karena al-yaum, amsi dan godan itu zatnya nggak berubah-ubah, gitu. Dan juga binyahnya itu nggak berubah-ubah. Sementara fi'il itu dia binyahnya berubah-ubah. Kadangan dia do, ro, dan ba, kadangan ditambah yadribu, kadangan ditambah idrib. Maka inilah yang menjadi esensi perbedaan antara isim dan fi'il. Dan kalau kamu iskal, kalau kamu ada sekelebat pemikiran bahwasanya kenapa al-yaum, amsi, dan godan itu nggak masuk ke dalam fi'il, sementara dia itu menunjukkan makna fi'il, jawabannya adalah karena binyahnya isim, atau dalam hal ini zatnya isim, itu nggak berubah-ubah. Dia tetap. Dan dia hanya menunjukkan makna satu aja. Sementara fi'il, dia untuk menunjukkan makna yang berbeda-beda, dia perlu perubahan binyah. Maka dalam hal ini nggak bisa kita katakan al-yaum, amsi, dan godan itu masuk ke dalam fi'il, melainkan dia hanyalah isim. Nah, ini adalah perkataan para ulama tentang definisi isim. Kenapa kok definisi ini termasuk definisi yang paling kuat daripada definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang lain. Oke, sampai di sini coba ada pertanyaan atau ada diskusi? Ana Ustaz, Hmm. terkait dengan binyah ini ya Ustaz. Ya, saya baru dengar Ustaz. Tadi hurufnya kan do, ro, ba gitu ya, binyah ya Ustaz. Nggak bisa berubah-berubah binyahnya ini sama nggak maknanya dengan tidak bisa ditasrif Ustaz? Al-yauma nggak bisa ditasrif gitu Ustaz. Sama, nggak bisa ditasrif. Betul. Betul Ustaz. Iya. Oke, saya jadi syukran juga atas komentarnya, karena saya jadi bisa menggambar. Lagi yang lain, silakan. Silakan. Kalau gini gimana? Saya mau catat ya Ustadz. Jadi kalau dia fiil, dia perlu perubahan binyah untuk memahaminya. Sementara isim, dia nggak perlu perubahan itu, tapi kita tetap bisa memahaminya. Itu benar atau salah Ustadz? Betul. Ya Ustadz, syukran ya Ustadz. Apa? Ada lagi yang lain, silakan. Istilah zat dan binyah itu istilah nahwu Ustadz atau istilah apa Ustadz? Istilahnya sorof. Istilahnya sorof.
Kenapa enggak tasrif Ustaz bindiyahnya diistilahkannya? Atau emang perbedaan perbedaan dari segi pendetailan atau apa Ustaz? Dari sisi apa ya, pengistilahan saja sih, supaya nggak campur baur gitu. Biar spesifik dalam memaknai setiap pembahasannya, maka para ulama sorof itu punya istilah masing-masing dari setiap hal yang dijabarkannya, termasuk ini. Berarti ini mengenai tentang perbedaan isim dan fi'il dari segi zat dan bindiyahnya gitu ya Ustaz. Betul, dari segi bindiyah. Makanya kan kalau di kitab itu, ingat nggak di kitab Unwanuz Zorof, bab paling pertama itu, kalau yang belajar pernah Unwanuz Zorof, apa ya musannif kitab bilang ya, al-binyah, oh ya, al-abniyah, al-binyah ya asyagh wa bihayatiha. Nah itu, al-binyah adalah asyagh bihayatiha. Dia itu adalah sebuah format dengan segala harokatnya. Itu adalah abniyah. Nah, sedangkan perbedaan antara isim dan fiil itu berada pada zatnya. Di zatnya itu dia menunjukkan makna zaman. Sedangkan fiil itu dengan perubahan binyahnya baru menunjukkan zaman. Nah, di situ adalah perbedaan spesifik antara isim yang menunjukkan kepada zaman, dan kenapa kok amsi, godan, dan yaum itu tidak menunjukkan zaman, dan tidak disebut sebagai namanya fi'il. Oke, baik. Kalau sudah paham begitu, alhamdulillah kita sudah bisa lanjut. Terus wal ismu salah satu aqsamin. Sedangkan isim itu terbagi menjadi 3, yaitu apa? Muzharun kazaidin wa mudmarun kahuwa wa mubhamun kahadhihi atau kahadha. Ini saya belum tahu ya maksud dari musonif kitab terkait dengan ini berdasarkan apa pembagiannya. Berdasarkan apa pembagiannya? Biasanya kan kalau pembagian itu kan biasanya kan dibagi berdasarkan apa gitu. Misalkan saya dibagi berdasarkan negara, berarti saya masuk Indonesia. Saya berdasarkan gender, saya masuk laki-laki. Nah ini saya wallahu alam belum menemukan pembagian ini berdasarkan apa. Hanya saja yang saya bisa indra dari perkataan musannif kitab dan dari kitab-kitab yang lain, ini berdasarkan bahwasanya memang aslinya isim itu hanya dibagi menjadi 3 ini. Yaitu apa? Isim zohir, isim mudmar, muzhar, isim mudmar, dan isim mubham. Jadi secara aslinya memang isim itu hanya dibagi menjadi 3 bagian ini saja. Isim zohir maksudnya adalah isim yang menunjukkan makna pada zohir kalimatnya. Pada zohir kalimatnya. Atau pada zohir huruf-hurufnya itu. Itu disebut sebagai namanya isim mudhar. Sedangkan yang kedua, isim mudmar adalah isim yang menunjukkan kepada sebuah penamaan, tapi dengan kata ganti. Tapi dengan kata ganti. Isim yang menunjukkan kepada al-musamma bihi, tapi lewat kata ganti. Jadi ada wasilah. Nah, itu disebut sebagai namanya isim mudmar. Nah, sedangkan isim mubham sebenarnya dia itu masuk ke dalam isim mudhar. Sebenarnya begitu. Tetapi karena ada sesuatu yang dia itu karakteristik yang berbeda dengan isim mudhar, yaitu dengan dia itu ada penunjukan atau ada sesuatu yang ditunjuk olehnya, maka dia berdiri sendiri. Dalam arti
ketika kita hadza itu kan kita mengatakan hadza. Kalimat hadza itu bersamaan dengan adanya isyarat kepada sebuah benda. Nah, karena ada tambahan isyarat kepada sebuah benda inilah yang menyebabkan akhirnya isim mubham itu menjadi atau berdiri sendiri daripada isim mudhar dan isim mudmar. Karena penunjukan maknanya dia itu disertai dengan adanya isyarat kepada sebuah benda. Hadza, isim isyarah, isim mausul juga pun sama. Dia ada penunjukannya. Maka dalam hal ini isim itu dibagi menjadi 3. Yaitu apa? Yaitu mudhar, mudmar, dan mubaham. Dan masing-masing tadi sudah saya sebutkan maknanya. Oke, sampai di sini ada diskusi atau ada pertanyaan? Berarti sebenarnya 2 aja gitu Ustaz ya? Sebenarnya 2 aja, betul. Ada lagi yang lain, silakan. Lanjut? Oke, lanjut ya. Lanjut sedikit. Silakan Mbak Nur, silakan dibaca. Kemarin saya dikasih tahu bahwa kan katanya gilirannya Mbak Nurul. Silakan dibaca. Asani. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wasani al-fi'lu wa ma'nahu lughatan al-hadatsu wastilahan kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa taronat bizamanin fa'in yas fa'inna yas Betul, fa'in. fa'in dalla ala hadasin wa qa'al wanti wa in qata'u Wan qata'a. fahuwal wan qata'a fahuwal madhi nahwu doroba wa in dalla ala hadasin fi zamanin yaqbalu al halat wal istiqbala fahuwal mudhari'u nahwu yadribu wa in dalla ala hadasin yaqbalu al istiqbala ya Ustaz. Betul. Betul ya Ustaz. Al istiqbala fahuwal amru nahu idrib faqad alimta annal fi'la salah satun aksamin aidon Terus lanjut. wasalisu al harfu maknahu lughatan at-tarafu bifathil ra'i wastilahan kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha kalam min qaulika lam yadrib wa in lam maknaha an-nafyu wa lam yazhar illa fil fi'li ba'daha wa huwa aidon salah aqsamin Salah satu aqsamin. Min. Aksamin ya. Ya, dia jadi Salah memayasnya. satu aksamin ya. Harfu mustarokin ya. Harfun mustarakun. Harfun mustarokun bainal asma'i wal af'ali nahu hal taqulu hal qama zaidun wa i'rabuhu
hal harfu istifham wa koma fi'lun madin wa zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa hal zaidun qa'imun wa i'rabuhu hal harfu istifhamin wa zaidun tada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa qa'ima khabaruhu wa qa'imun wa qa'imun khabaruhu fahal fil misali al-awwal dakhalat 'alal fi'li wa huwa qam Dakhilatun wa atau fil dakhalat misali tempat Mbak? Dakhilatun kayaknya itu. dakhilatun ya Mm-mm. dakhilatun 'alal fi'li wa huwa qama wa fil misali sani dakhilatun 'alal ismi wa huwa zaidun wa harfun mukhtasun ya Betul. mukhtasun bil asma'i nahu al-ba'u al-ba'u ya Mm-mm. al-ba'u bi qawlika marartu bi zaidin wa i'rabuhu marra fi'lun madin fa'ilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniyun la yazharu fihi i'rabu bi zaidin Mm-mm. al-ba'u harfun jarin wa zaidin majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri. Lanjut ya Ustaz. Cukup. Cukup dulu. Oke. Ini terakhir ya. Agak terakhir, insya Allah. Dan tapi agak panjang sedikit, nggak apa-apa. Semoga bisa. Oke. Pertama dikatakan di sini wasani al-fi'lu maknahu lughatan al-hadas. Hadas itu bukan hadas besar, hadas kecil enggak ya, itu beda. Hadas di sini maknanya kejadian. Hadas di sini maknanya kejadian dan bukan sesuatu yang menghalangi. Jadi hadas di dalam apa termnya ulama-ulama fikih itu beda dengan hadas yang ada termnya dalam ulama-ulama lughoh. Di sini perbedaan, jadi jangan disamakan. Makanya sebenarnya hal yang paling pertama untuk diketahui orang yang baru belajar suatu ilmu adalah dia itu tahril mustolahat. Dia harus menghimpun dulu beberapa istilah-istilah yang akan dia jumpai dalam fan ilmu tersebut. Gitu. Makanya penting untuk kita tuh kayak hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita tuh harus tahu dulu fan ilmu tersebut punya istilah apa aja. Kurang lebih gitulah maknanya. Ataupun step pertamanya dalam kita belajar ilmu. Dan harus bersabar dulu. Sabar dulu. Kayak dulu saya misalnya belajar ilmu aswat, ilmu suara. Salah satu cabang ilmu bahasa. Itu hal yang paling pertama saya lakukan adalah saya menghafal seluruh mustolahat yang ada dalam fan ilmu tersebut. Alhamdulillah ala kulli hal Allah mudahkan. Terus juga begitupun juga dengan ilmu tajwid juga pun sama. Karena di dalam madah kuliah di kuliah saya itu antara ilmu aswad dan ilmu tajwid jadi satu. Jadi saya harus menghafal semua itu. Dan alhamdulillah Allah mudah. Nah, gitu terus yang saya lakukan ketika saya belajar ilmu-ilmu baru. Saya harap juga teman-teman di sini juga pun sama. Ketika belajar ilmu baru, hal yang paling pertama harus dilakukan adalah menghafal setiap istilah-istilah yang ada dalam ilmu tersebut. Lanjut. Wastilahan secara istilahnya orang-orang nahwu, fi'il adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaran bi zaman. Dia itu adalah sebuah kalimat di sini kata yang menunjukkan kepada sebuah makna pada dirinya sendiri hanya saja dan dia terikat dengan zaman. Oke, dikatakan di sini fa indalla ala hadatsin waqa'a wan qata'a fahwal madhi. Kalau misalkan dia itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kepada sebuah kejadian dan kejadian tersebut itu telah jatuh dan telah terputus. Maksudnya jatuh dan terputus ini waktunya. Kalau bahasa yang lain mado wan kodo,
fahuwal madhi. Maka dalam hal tersebut adalah madhi. Contohnya apa? Nahnu doroba Zaidun. Wa indalla ala hadatsin. Ketika dia menunjukkan sebuah hadas, yang hadas tersebut itu yaqbalul hala wa istiqbal, menerima dimensi waktu sekarang dan yang akan datang, maka dia disebut sebagai namanya mudhari. Nahwu yadribu Zaidun. Wa indalla ala hadatsin yaqbalu istiqbal faqat. Kalau dia itu hanya menerima dimensi waktu yang akan datang saja, maka dia disebut sebagai namanya fi'il amr. Contohnya adalah idrib. Faqad alimta annal fi'la salah satu aqsamin aidan. Dan kamu telah mengetahui bahwasanya alim itu salah satu aqsamin. Bahwasanya fi'il itu adalah salah satu aqsamin aidan. Ada 3 juga. Artinya tadi isim ada kalimat ada 3, isim ada 3, fi'il ada 3. Dan kamu telah mengetahui apa itu tentang si fi'il. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita terakhir, dan mohon maaf agak extend waktunya. Asalitsu al-harfu. Harfu secara logotan adalah at-torof. At-torof. Tahu torof nggak? Tahu meja ya? Meja. Sikunya itu disebut sebagai namanya torof. Apa bagian sikunya itu, siku antara dua ini, itu disebut sebagai namanya torof. Jadi harf itu adalah torof. Nah, makanya kenapa kok pisau itu punya sifat namanya hirif, karena dia itu punya sifat ujungnya itu. Sesuatu yang ada ujungnya. Nah, jadi kenapa kok pisau itu disifati dengan hirif, karena pisau itu punya ujung yang dia itu mirip kayak sikuan yang ada pada sebuah benda. Maka hirif, bahasanya gitu. Oke, lanjut. Wastilahan kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Dia itu adalah sebuah kalimat yang punya makna ketika dia bertaut dengan yang lain. Contohnya apa? Contohnya kalam min qaulika lam yadrib Zaidun. Fa innal lam maknahu an-nafi. Lam itu di situ dalam hal itu bermakna nafi. Walam yadhar illa fi rabi illal fil fi'li ba'daha. Dan dia tidak nampak kecuali setelahnya datang pada fi'il. Wa huwa aidon, maksudnya si harfun tersebut salah satu aqsamin. Ada 3 hal juga. Pertama, harfun mushtarakun bainal asma wal af'al. Dia tuh berserikat dengan apa? Dengan fi'il dan juga harfun. Dengan isim dan juga harfun. Contohnya apa hal? Yang kedua ada mukhtasun bil fi'li, yang ketiga ada mukhtasun bil asma. Jadi di sini harfu, al-harfu dibagi menjadi 2, ada yang mukhtas khusus mukhtasun bil ismi, ada yang mukhtasun bil fi'li, ada yang di sini adalah mushtarak. Mushtarak di sini artinya itu dia berserikat antar 2 hal. Nah, contohnya adalah hal. Lalu berikutnya dikatakan contohnya apa? Hal, qoma Zaidun, hal harfu istifhamin, qoma fi'lun madin Zaidun fa'ilun marfun wa alamatu rafi dhammatun zahiratun, wa hal fi i'rabihi hal harfu istifhamin, hal Zaidun qa'imun, hal harfu istifhamin Zaidun mubtada marfun bil ibtida wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fa hal fi mithali ula dakhilatun alal al-fi'li wa masani dakhilatun alal ismi. Diperhatikan kalimat ini dan kalimat ini. Nah, ini adalah hal yang bisa masuk kepada fi'il dan isim. Yang kedua, mukhtasun bil asma, contohnya ba. Dan mukhtasun bil af'al, contohnya adalah lam. Oke. Nah, kalau diperhatikan secara mendetil, bahwasanya huruf yang mushtarak, contohnya hal, dia tidak punya efek kepada kalimat setelahnya. Contohnya apa? Ya ini Zaidun mubtada. Dia nggak berubah. Nggak ada efek tuh yang diberikan. Hal ketika masuk ke koma, nggak ada efek juga yang diberikan. Tapi perhatikan ketika dia masuk ke ba. Ketika ba masuk kepada kalimat setelahnya, Zaid. Apa yang dilakukan oleh ba?
Yang dilakukan oleh ba adalah menjarkan atau mengkasrohkan zaid setelahnya. Begitupun juga dengan lam. Ketika lam masuk ke dalam setelahnya fiil, dia mensukunkan kalimat setelahnya. Artinya dalam hal ini bisa kita maknai kalau harfun mustarok dia tidak punya amil. Dia tidak punya amil. Artinya dia tidak punya efek kepada kalimat setelahnya. Sedangkan harfun yang muhtasun, dia punya efek kepada kalimat setelahnya. Artinya dalam hal ini, kita bisa ngambil kaidah. Sesuatu yang mustarok kepada isim dan fiil, dia la amilalah. Dia tidak punya amil. Sementara ketika isim yang muhtasun bil fi'li dan bil ismi, dia itu punya asar atau punya bekas atau punya pengaruh kepada kalimat setelah. Nah, ini secara golibannya. Insya Allah pertemuan besok kita akan bahas secara detailnya bahwasanya ada loh ternyata nggak selalu kok yang muhtas itu nggak selalu beramal. Nggak selalu kok yang muhtas itu nggak selalu kok yang mustarak itu nggak selalu nggak beramal. Kadang dia beramal. Dan amal masuk di sini adalah dia punya akar kepada kalimat setelahnya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini ada diskusi atau ada pertanyaan secara ringkas tentang isim, fi'il, dan huruf ini. Oke, kita cukupkan ya. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu li wa lakum. Semoga ini agak banyak yang saya sampaikan, tapi semoga bermanfaat. Dan semoga ini bisa menjadi bekal untuk memahami kitab-kitab yang lainnya. Dan saya harap ini selalu dimurojaah dan selalu diulang-ulang. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan salawat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak ya. Kalau kalau ada yang mau masih tanya juga silahkan, tapi kalau mau duluan juga silahkan. Cukup lah ya.